Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arhan Maulana. Saya dengan NIM 2310555030. Nah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas evaluasi biostatistik, yaitu melakukan pengujian SPSS. Nah, dalam video ini saya akan melakukan 4 pengujian, yaitu pertama uji normalitas, uji deskriptif statistik, yang ketiga uji homogenitas, dan yang keempat uji independent sample test. Nah, untuk melakukan pengujiannya kita lanjut ke video berikutnya. Baiklah, kita masuk pada uji normalitas. Kita membahas terlebih dahulu tentang uji normalitas. Konsep dasarnya yaitu uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Kemudian uji normalitas ini merupakan syarat untuk uji independent sample test, uji ANOVA, dan lain-lain. Pada SPSS, uji normalitas berdasarkan jumlah sampel yang digunakan. Kemudian jika jumlah sampel 50, maka menggunakan uji Shapiro-Wilk, sedangkan lebih dari 50 maka menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Masuk pada pedoman pengambilan keputusan. Pertama yaitu jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal. Kemudian jika nilai signifikan 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi. Kemudian kita lanjut pada tahap pengujian menggunakan aplikasi SPSS, yaitu mengukur darah yaitu kelompok perokok dan non perokok. Nah, baik teman-teman, kita masuk ke langkah pengujiannya. Di sini sudah ada dua data, yaitu data non perokok dan perokok. Nah, data ini akan kita uji normalitas menggunakan SPSS. Caranya yaitu pertama kita masuk ke SPSS-nya. Kemudian kita masuk ke variable view, kemudian kita beri nama data yang akan kita uji. Nah, karena data di SPSS itu tidak boleh menggunakan spasi, jadi kita beri tanda ini, tidak ada spasi. Kemudian sudah kita beri dua nama. Kemudian di bagian measure-nya kita ganti scale. Kemudian karena data yang kita uji tidak memiliki koma di belakang angka, jadi desimalnya kita ganti 0 semua. Kemudian kita masuk ke data view. Nah, cara masukkan datanya itu bisa kita dengan cara copy paste datanya ini, kita copy kemudian kita paste ke sini. Salah. Nah, begini sudah masuk datanya di sini teman-teman. Ada 20 data non perokok dan perokok. Kemudian cara uji normalitasnya yaitu kita masuk ke analyze, kemudian deskriptif statistik, kita pilih explore. Nah, kemudian kita masukkan dua data ini ke dependent list, kemudian kita pilih plot, kemudian kita centang yang normality plot white test, kemudian continue, kemudian OK. Kita tunggu dulu. Nah, sudah muncul hasil dari pengujian SPSS nya. Nah, dari pengujian ini yang kita lihat di bagian sini, test of normality. Nah, sudah muncul data non perokok dan perokok. Nah, dari sini kita bisa mengambil keputusan sini. Nah, dari data ini didapatkan bahwa data non perokok kita lihat di bagian sig. Nah, karena data kita kurang dari 50 data,
Jadi kita menggunakan pengujian yang Shapiro-Wilk. Jika data kita lebih dari 50, maka kita menggunakan Kolmogorov. Nah, dari sini kita bisa ambil keputusan bahwa nilai signifikan dari data non perokok yaitu 0,475, di mana data ini lebih besar dari 0,05. Jadi dapat diambil keputusan bahwa data non perokok ini berdistribusi normal. Dan untuk data perokok itu 0,630, yaitu lebih besar dari 0,05. Nah, jadi dapat diputuskan bahwa data perokok ini berdistribusi normal. Pengujian berikutnya yaitu uji deskriptif. Nah, untuk uji deskriptif adalah pengujian untuk melihat nilai N, range minimum statistik, sum, mean, standar deviasi, varian statistik, skewness, dan kurtosis. Nah, untuk langkah pengujiannya itu pertama kita bikin seperti pada pengujian normalitas, sama kita bikin kemudian kita kasih yang perokok. Nah, untuk tipenya masih numerik, desimalnya kita kasih 0, dan ini juga kita 0. Kemudian untuk measure-nya kita kasih scale semua. Nah, kemudian kita masuk ke data view, kemudian kita copy paste data yang akan kita uji, kemudian kita paste ke sini. Nah, sudah langsung datanya teman-teman. Nah, langsung saja untuk pengujian, langkah pengujiannya itu masuk ke analyze, descriptive statistik, kemudian descriptive, kemudian kita masukkan dua data ini ke sini, kemudian kita pilih optionnya. Nah, di sini kita pilih untuk melihat nilai apa saja yang akan kita uji, yaitu di sini kita bisa menampilkan nilai mean, sum kita ambil juga, varian kita checklist, kemudian kita melihat nilai range, SM standar meannya, kemudian kurtosis dan skewness juga kita tambahkan. Nah, displaynya adalah untuk melihat hasil datanya, kita melihat variabel alfabetik atau ascending dan descending. Nah, untuk pengujian kali ini kita pilih yang variabel saja, kemudian continue, kemudian kita klik OK. Kita tunggu. Nah, sudah muncul dari hasil pengujiannya. Di sini terdapat pertama nilai N. Nilai N adalah jumlah data yang kita uji, yaitu non perokok ada 10 dan perokok ada 10. Nah, kemudian nilai range statistik ini adalah nilai dari rata-rata dan pengurangan dari nilai minimum dan maksimum, itu adalah nilai range statistik. Kemudian ada nilai sum, itu adalah penjumlahan dari seluruh nilai data perokok, itu ada 1206, dan nilai perokok ada 1311. Nah, kemudian nilai mean ada statistiknya dan standar error, kemudian ada nilai standar deviasinya, kemudian ada nilai varian statistik, skewness, dan kurtosisnya. Dan untuk pengujian berikutnya yaitu uji homogenitas. Nah, uji homogenitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang sama atau homogen. Nah, pengujian ini merupakan persyaratan sebelum kita melakukan pengujian yang lainnya, misalnya uji t-test dan uji ANOVA. Pengujian ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kelompok data memang berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama atau homogen. Nah, untuk dasar pengambil keputusannya yaitu pertama, jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka distribusi data homogen. Nah, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka distribusi data tidak homogen. Nah, uji homogenitas ini dapat dilakukan dengan uji Levens, Fisher, dan uji Bartier. Nah, untuk pengujian homogenitas ini kita perlu merubah variabel datanya, yaitu dengan cara menggabungkan data non perokok dan perokok. Nah, kemudian diberikan label yang berbeda. Caranya seperti ini, kita bisa menggunakan Excel. Kita masukkan data. Nah, di sini saya beri angka 1, yang dimana ini adalah label non perokok, dan ini dimana ini adalah data non perokok, dan label 2 yang angka 2 ini adalah data perokok. Nah, setelah kita buat seperti ini, kita bisa mengcopy paste saja data ini, kemudian kita masukkan ke SPSS nya.
Nah, sudah masuk seperti ini. Kemudian kita masuk ke variable view-nya. Nah, kita beri pada variable yang var 03 ini kita ubah menjadi non perokok, kemudian dan perokok. Jangan lupa pada bagian name ini jangan sampai ada spasi, karena jika ada spasi maka SPSS tidak mau berjalan. Nah, kemudian untuk desimalnya kita ubah ke 0 supaya tidak ada angka di belakang koma. Nah, untuk bagian labelnya ini kita berikan non perokok dan perokok juga, seperti yang di bagian nama, non perokok dan perokok. Nah, untuk bagian ini kita tuliskan saja data. Kemudian di bagian values-nya yang bagian data ini, nah pada value pertama angka 1 atau data yang pertama tadi itu kita beri label non perokok. Kemudian kita add, kemudian yang kita label angka 2 itu kita berikan perokok. Nah, kita add, oke, kemudian ini sudah. Nah, kemudian cara pengujiannya yaitu kita masuk ke analyze, kemudian compare means, kemudian kita one way ANOVA. Nah, kemudian kita masukkan data non perokok dan perokok ini ke dependent list, dan data ini kita masukkan ke faktor. Kemudian kita pilih bagian optionnya, kita pilih homogeneity of variant test, kemudian continue, kemudian oke. Nah, sudah muncul data dari pengujian tes homogenitas ini. Nah, di sini kita bisa lihat nilai signifikannya sudah ada. Nah, kemudian dari sini kita bisa ambil keputusan itu. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa didapatkan nilai signifikan 0,802, di mana nilai ini lebih dari 0,05, berarti dan ini juga 8,60 lebih dari 0,5, dan ini 8,50 lebih dari 0,05, dan ini juga 8,18. Jadi dapat diambil keputusan bahwa data distribusi ini berdistribusi data homogen atau data sama. Ujian berikutnya yaitu uji independent sample t-test. Nah, sebelum itu kita bahas dahulu. Uji independent sample t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Nah, kemudian untuk syarat uji statistik parametrik independent sample t-test yaitu data berdistribusi normal dan homogen. Kita sudah kita lakukan pada pengujian normalitas dan pengujian homogen pada pengujian sebelumnya. Nah, dalam pengujian ini dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikan dua tile kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara dari data non perokok dan perokok. Nah, kedua, jika nilai signifikan dua tile lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil dari data non perokok dan perokok. Nah, kita masuk pada pengujian menggunakan SPSS-nya. Nah, pada pengujian menggunakan SPSS kali ini itu sama pada pengujian sebelumnya, yaitu uji homogenitas, di mana kita memberi label antara dua data yang kita akan uji, yaitu ini angka 1 yaitu data non perokok dan angka 2 itu data perokok. Nah, untuk variable view-nya masih sama dengan pengujian sebelumnya. Untuk bagian namanya kita beri nama non perokok dan perokok, kemudian yang variable keduanya data,
masih sama, desimalnya 0, non perokok dan data. Kemudian valuesnya juga masih sama pada mulai sebelumnya, kita berikan 1 itu non perokok dan 2 perokok. Kemudian ininya masih sama, kita gunakan nominal. Nah, untuk measurenya yang data pertama yaitu data yang menggunakan scale dan yang kedua menggunakan nominal. Nah, lanjut pada cara pengujiannya, yaitu pertama kita masuk ke analyze, kemudian kita masuk ke compartments, kemudian kita pilih independent sample t-test. Nah, ini kita masukkan data ini, nah, data non perokok kita masukkan ke test variable, kemudian data yang ini kita masukkan ke grouping variable. Nah, kemudian kita pilih define groups, itu grup satunya kita beri angka 1, grup 2 nya kita beri angka 2, kemudian kita continue, kemudian oke. Nah, dari sini sudah muncul hasil dari pengujian independent sample t-test, dimana di sini ada terdapat nilai n, yaitu jumlah data, nilai mean, standard deviation, dan standard error mean. Nah, untuk melihat data pengujian dari independent sample t-test, maka kita melihat di bagian sini. Nah, ini sudah terdapat nilai signifikan dua time-nya. Nah, jika sudah sampai sini, kita dapat mengambil keputusan, yaitu dimana pada bagian ini signifikan dua. Nah, dari pengujian ini didapatkan bahwa nilai dari signifikan dua tanggalnya 0,000. Nah, berarti dapat diartikan bahwa data non perokok yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil dari data non perokok dan data perokok. Nah, kesimpulan dari 4 penelitian ini dari data tekanan darah pada 2 kelompok, yaitu perokok dan non perokok, ditemukan bahwa rata-rata tekanan darah perokok 131,3 mmHg lebih tinggi dibanding dengan non perokok 120,6 mmHg. Dengan perbedaan signifikan yang diuji menggunakan uji T-independent P didapatkan bahwa kurang dari 0,001. Nah, pada uji normalitas menunjukkan bahwa data pada kedua kelompok terdistribusi normal, dan uji homogenitas varian mengidentifikasikan bahwa varian di antara kelompok adalah homogen. Hasil ini menunjukkan adanya hubungan antara perokok dan peningkatan tekanan darah yang dapat dijadikan dasar untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak kesehatan merokok, khususnya dalam konteks kesehatan jantung. Sekian video pengujian dari saya. Bila ada kurang salahnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.